Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan simulasi pabrik pemurnian etanol. Ya, kita lihat dulu materinya sebelum kita masuk ke simulasi. Oke, ini adalah deskripsi prosesnya. Yang pertama adalah produksi etanol itu bisa dilakukan melalui beberapa rute. Salah satu rute yang bisa digunakan untuk produksi secara komersil adalah rute fermentasi. Namun, pada proses pembuatan etanol dengan rute fermentasi, ternyata produk yang dihasilkan itu masih mengandung cukup banyak pengotor, ya, yaitu metanol, 1 propanol, 2 propanol, 1 butanol, 3 metil, 1 butanol, 2 pentanol, asam asetat, dan CO2. Oleh karena itu, problem produksi etanol melalui rute fermentasi justru bukan di proses produksinya, tapi di proses pemisahannya. Jadi latihan hari ini, kita akan membuat model simulasi proses pemurnian produk etanol yang diperoleh melalui rute fermentasi. Fluid package yang digunakan adalah NRTL, satuannya adalah Satuan Internasional atau SI. Ya, kemudian proses yang akan kita simulasikan, ini produk etanol yang sudah dimurnikan ternyata masih mengandung air atau H2O. Tentu saja etanol dan air akan membentuk campuran azeotrop, sehingga kalau kita hanya menggunakan proses distilasi pada tekanan 1 atm, itu produk yang dapat kita peroleh hanya bisa sampai kemurnian titik azeotropnya aja. Berikutnya, karena ada campuran CO2, tentunya tidak diinginkan dalam produk etanol. Oleh karena itu, etanol yang mengandung CO2 itu perlu dipisahkan dulu, CO2-nya dipisahkan dari aliran. Kemudian ada etanol yang terbawa oleh aliran CO2 itu kita ambil kembali dan kita masukkan kembali atau kita kembalikan ke dalam fermentor. Selanjutnya, aliran produk etanol dari fermentor itu akan dipisahkan menjadi larutan yang kaya akan CO2 dan larutan yang kaya akan etanol. Nah, aliran yang kaya akan CO2 berarti banyak CO2-nya, ternyata masih ada etanolnya. Jadi, kandungan etanol ini akan kita recovery, kita ambil kembali dengan bantuan air, ya, kemudian dikembalikan ke fermentor. Sedangkan aliran yang kaya akan etanol itu mungkin konsentrasinya belum mencapai konsentrasi yang kita inginkan, jadi akan kita konsentratorkan, akan kita tingkatkan konsentrasinya menggunakan alat konsentrator. Produk atas dan produk ringannya itu perlu dimurnikan kembali karena masih ada kandungan etanol yang terbawa. Ya. Kemudian produk samping dari menara konsentrator itu akan diumpankan ke dalam menara distilasi yang disebut rectifier. Kemudian di dalam rectifier ini terjadi permisahan secara distilasi, sehingga diperoleh produk etanol sampai maksimum itu di kondisi azeotropnya. Dan masih ada kontaminasi metanol. Produk ringan atau produk atasnya itu terdiri atas sisa uap CO2 dan sedikit distilat etanol. Produk sampingnya adalah produk yang kita inginkan, tadi produk etanol. Ini sampingnya samping rectifier ya, maksudnya bukan produk yang bukan kita inginkan. Kemudian alkohol fraksi berat yang dihasilkan dalam proses distilasi ini terkumpul dalam sebuah produk yang namanya fusel oil, bukan fuel oil, tapi fusel oil. Itu isinya campuran propanol, butanol, dan pentanol, dan nilai ekonominya itu lebih tinggi dari etanol. Ya. Aliran bawah kolom itu kita akan buang dan kita sebut sebagai aliran buangan B. Oke, tadi proses yang saya bacakan panjang lebar itu, kalau digambarkan dengan diagram blok kurang lebih seperti ini. Ya, ada produk etanol dari fermentor itu masih banyak pengotornya. Kita lewatkan dulu di CO2 fan. Yang mengalir ke atas adalah aliran yang kaya akan CO2. Yang mengalir ke bawah adalah aliran yang kaya akan etanol. Kemudian aliran yang kaya akan CO2 ternyata masih mengandung etanol. Tentunya sayang kalau kita buang. Jadinya kita akan gunakan air, ini H2O, untuk mengikat etanol ya, karena etanolnya larut di dalam air. Kemudian produk etanol akan kita recycle nanti ke fermentor dan ada produk CO2-nya. Berikutnya, larutan etanol dari CO2 fan ini mau kita tingkatkan konsentrasinya dengan bantuan steam. Steam ini akan menguapkan kandungan air di dalam aliran etanol sehingga kita dapat produk yang tinggi konsentrasi etanolnya. Kemudian aliran atasnya tadi air, itu kan tentu masih ada kandungan etanol, jadi kita bisa bersihkan juga jadi produk ringan dan ada etanol.
etanolnya dengan produk dari konsentrator nanti kita masukkan ke kolom rectifier sehingga kita dapat destilat, dapat produk etanol, dapat fusel, dan dapat buangan nanti. Ya, ini kurang lebih diagram blok dari apa yang akan kita buat hari ini. Oke, kita masuk ke problem statement sambil kita buat simulasinya. Ini kita kecilkan dulu biar bisa samping-samping lihatnya. Oke, saya perbesar lagi sedikit. Sini ya. Kita lihat etanol yang dihasilkan, ini sudah dijelaskan, punya problem dalam hal kemurnian. Kemudian pemisahannya akan dilakukan menggunakan 5 unit pemisahan. CO2 fan separator, CO2 wash tower, konsentrator tower, light purification tower, dan rectifier. Komponen yang digunakan seperti ini. Kemudian unit yang digunakan, ada ya 5 jenis, 4 jenis ini. Unit setnya SI, fluid package-nya nanti NRTL dengan binary coefficient. Dihitung menggunakan Univac VLE. Oke, kita mulai dengan memasukkan komponen yang akan kita gunakan dalam simulasi. Ya, Anda buka sebuah file baru. Nah, kita masukkan nih komponen-komponennya apa saja. Ya, tinggal salin saja satu persatu. Etanol, kemudian H2O, CO2, metanol, asam asetat, ini bahasa Inggris ya, acetic acid. Acetic acid, lalu 1 propanol, 2 propanol, 1 butanol, 3 metil 1 butanol, ini agak panjang ya mengetiknya, tidak apa-apa. Nah, 3M 1 C4OL. Kemudian 2 pentanol. Jadi memang pengotornya cukup banyak di sini kalau kita buat etanol dengan rute fermentasi. Terakhir ada gliserol. Oke. Komponennya sudah lengkap ya. Ada etanol, H2O, CO2, metanol, asam asetat, 1 propanol, 2 propanol, 1 butanol, 3 metil, 1 butanol, 2 pentanol, dan gliserol. Kemudian kita masuk ke fluid package. Nah, fluid package-nya kita akan gunakan NRTL. Anda pilih General NRTL. Untuk gasnya biarkan ideal. Nah, jangan dulu masuk ke simulasi, kita harus tentukan dulu binary koefisiennya. Oke, binary koefisien yang sudah ada angkanya seperti ini ya, CO2 dan H2O, ini berarti interaksi antara H2O dan CO2 itu punya nilai koefisien minus 183 sekian. CO2 dengan H2O sendiri itu plus ya, 676,278. Yang lainnya ada yang angkanya 0 dan ada yang masih kosong. Nah, kita akan coba isikan yang masih kosong ini dibantu dengan estimasi dari HYSYS. Kalau kebetulan kita punya datanya, Anda boleh input di data yang misalkan diperoleh lewat penelitian. Tapi ketika kita tidak tahu, kita bisa manfaatkan proses estimasi dari HYSYS seperti ini. Ya, ada Univac VLE, ini untuk kesetimbangan uap cair, vapor, liquid, equilibrium. Ada LLE, liquid-liquid equilibrium. Dan ada immiscible yang tidak bercampur. Ya. Kemudian cara mengestimasinya ada 4 jenis. Yang pertama ada individual pair, jadi kita cek satu persatu nih interaksi antar molekulnya, nanti diestimasi oleh HYSYS. Ada estimasi hanya yang belum diketahui, berarti yang strip-strip ini akan diestimasi oleh HYSYS. Ada all binaries, jadi yang sudah diketahui juga akan dicoba hitung ulang oleh HYSYS. Dan ada reset, kalau reset semua kembali ke nilai defaultnya. Ya. Nah, pada kasus ini kita hanya akan minta HYSYS mengestimasi yang belum diketahui atau unknown only. Jadi Anda klik unknown only. Nah, sebagian akan terisi seperti ini. Yang tidak terisi bagaimana ya? Sudah kita biarkan kosong karena berarti HYSYS juga tidak bisa mengestimasi parameter tersebut. Oke, sudah kita ke simulasi. Nah, mungkin ada warning seperti ini bahwa ada koefisien yang
masih tetap belum diketahui dan mereka akan di-set jadi 0. Itu biarkan saja, kita klik OK. Oke, Anda masuk ke halaman simulasi seperti ini. Kita ubah dulu. Mungkin unit set Anda belum SI. Di Home ada unit set. Anda pilih dulu SI. Ya, sebelum kita mulai simulasi, kita simpan dulu. Saya perkecil kembali, kita teruskan dengan instruksi di slide. Ya. Oke, pastikan kita sudah isi komponen, tadi sudah. Fluid package juga sudah, jangan lupa binary koefisiennya dan satuan atau unit set yang digunakan. Ya, lengkapi. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi aliran. Jadi kita di awal akan buat 3 aliran seperti ini dan kita akan isi spesifikasi sesuai dengan data pada slide. Ya, kita akan mulai. Yang pertama ada wash H2O. Tinggal mengikuti saja ya. Suhunya 25, kemudian tekanan 01,325 kPa, molar flow-nya 130, komposisi ada H2O1. Nanti normalize, kemudian OK. Harusnya langsung hijau ya. Silakan Anda buat 2 aliran lainnya, from foam sama steam A. Kemudian suhunya 30, tekanan 101,325, kemudian molar flow 2400. Nah, kita komposisi agak banyak ya. Nah, ini jangan kaget, nanti kalau Anda isi komposisi yang lebih kecil dari 4 digit, maka akan terbaca di HISIS-nya 0. Kita akan lihat cara memastikan bahwa angka yang kita isi sudah benar. Sementara kita salin dulu saja. Etanolnya 0,0269. H2O 0,9464. CO2 0,0266. Metanol 2,693. E pangkat min 5. Nah, perhatikan ya, saya mengetik 2,693 E pangkat 5. Ketika saya enter, yang terbaca adalah 0. Ya, jadi jangan kaget, karena memang si HISIS defaultnya hanya bisa membaca 4 digit di belakang koma. Ya, kalau udah pangkat min 5 berarti ada 5 digit di belakang koma. Silakan teruskan dengan spesifikasi lainnya. Sudah lengkap semua? Oke, harusnya langsung hijau. Satu lagi kita buat steam A. Suhunya 140, tekanan 101,325. Nah, hati-hati, laju di sini bukan laju molar, tapi laju massa ya. Jangan terbalik, kita bukan isi di sini, tapi isi di bawahnya 11.000. Komposisinya ini H2O semua, jadi H2O kita isikan 1. Oke, jadi kita punya 3 aliran. From farm, fermentasi ya, ini washed H2O dan steam A. Akan disimpan dulu. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan separator yang pertama, CO2 fan separator. Ya, model yang digunakan adalah separator biasa. Kita panggil separator. Pilih separator yang paling atas ini. Oke, modelnya separator. Kita kasih nama CO2 fan separator.
aliran yang masuk adalah from firm. Tidak ada key ya. Vapor outletnya adalah 2CO2 was. Kita ketik saja. Yang di bawah adalah larutan etanol. Oke, harusnya dia langsung oke. Ya. Kita bisa rapikan dulu. Rapikannya belakangan juga nggak apa-apa ya, silahkan diatur-atur saja. Yang perlu dilakukan, yang pertama, komposisi umpan from sebagian besar hanya terbaca sebagai angka 0. Bagaimana mengatur agar komposisinya terlihat? Ya, oke, ini saya perbesar. Bagaimana melihat komposisi tersebut? Anda bisa lihat home, kemudian ke workbook. Ya, workbook. Nah, di workbook ini, di kiri atas akan ada yang namanya menu setup. Ada setup ya. Setup, kita pindah ke composition. Nah, kita lihat secara default ini formatnya adalah 1 digit di depan koma dan 4 digit di belakang koma. Fix, tidak bisa menambah ataupun mengurang. Cara mengubahnya kita tinggal pilih semua variabel, diklik di atas, pencet shift, klik paling bawah, Anda pilih format. Nah, di sini harusnya defaultnya adalah fix decimal point, kita ubah jadi significant figure. Jadi berapa digit di belakang koma yang akan dibuat aktif ya. Kita set 4, klik OK. Nah, di sini akan muncul 4 significant figure. Nah, Anda lihat di sini composition-nya akan berubah. Muncul nilai-nilai yang kita input tadi. Ya, tapi nilai ini hanya Anda bisa lihat di workbook. Kalau Anda kembali ke form from, nah di sini tetap 0 ya, karena di sini tidak ada cara mengaturnya. Tapi kita memastikan nilai kita ada, lihatnya di workbook tadi. Ya, oke, kita teruskan. Bagaimana prinsip kerja separator? Oke, cara menjawabnya kita lihat dari worksheet-nya. Separator bekerja pada tekanan yang sama, lihat semua tekanannya masuk dan keluar sama, dan suhu yang sama. Tapi dia akan masuk, langsung menabrak dinding, dan akan terpisahkan. Aliran yang fasa uap akan langsung masuk ke atas semua, yang dingin akan, yang cair akan masuk ke bawah semua. Kemudian akan diperhitungkan dengan raca massa dan energi oleh HISIS, sehingga ketahuan komposisi yang ke atas berapa, yang ke bawah berapa. Ya, itu cara kerjanya. Mengapa larutan langsung terpisah menjadi 2 fasa tanpa kita menambahkan spesifikasi apapun dalam separator? Karena yaitu tadi prinsip kerjanya, dia akan langsung berubah dan dihitung menggunakan raca massa dan energi. Ya. Oke, kita akan teruskan. Tadi kita sudah memasang CO2 fan separator. Nah, jangan lupa di sini kita lihat komposisinya masih ada etanolnya nih. Lumayan kalau kita pakai ulang daripada dibuang ya. Kalau komposisi terbesar jelas CO2. Nah, sekarang kita akan gunakan sebuah tower lagi untuk merecovery etanol dari aliran CO2 ini. Nah, alatnya adalah namanya CO2 wash tower. Modelnya adalah absorber ya. Kita ambil separator, ambil absorber. Oke, kita lihat spesifikasinya. Pertama kita ubah namanya jadi CO2 wash tower. Oke, aliran CO2 wash tower ini digunakan untuk mengambil etanol yang terbawa dalam aliran CO2 dengan bantuan air ya, makanya dicuci gitu si CO2-nya dan etanolnya karena larut di dalam air akan terambil. Modelnya absorber, jumlah tahapnya 10. Aliran input dari atas, berarti yang sini adalah wash H2O. Aliran yang di bawah adalah 2CO2 wash. Tahapnya 10. Aliran keluar fasa uap CO2 stream. Kemudian yang fasa cair adalah 2 fermentor. Oke, input output sudah lengkap, bisa klik next. Di sini Anda isikan tekanan
di atas itu berarti di kondenser dan di bawah itu di reboiler. Oh sorry, ini tidak ada ya, hanya top stage dan bottom stage. Ini kita bikin sama-sama satu ATM 101,325. Oke, kalau sudah bisa next lagi. Kita tidak punya data suhu, jadi kita bisa skip dan langsung done. Akan muncul seperti ini. Kita lihat di monitor. Tidak ada spesifikasi karena kita tidak punya spesifikasi tertentu yang ingin kita targetkan dan degree of freedom sudah 0. Jadi kita bisa langsung run. Oke, konvergen ya. Saya rapikan sedikit. Oke, kita sudah punya 2 kolom. Jangan lupa di save dulu. Analisis 2. Bagaimana prinsip kerja absorber? Kita lihatnya dari gambarnya ya. Absorber itu berarti kan mengambil salah satu komponen dari aliran dari itu CO2 wash, mau kita ambil etanolnya, diambilnya pakai apa? Pakai air, H2O. Nah, etanolnya yang larut di dalam air akan terbuang ke bawah, dikembalikan ke fermentor, supaya diolah lagi menjadi etanol yang lebih murni. Sedangkan yang ke atas itu CO2 stream, ya lebih banyak kandungan CO2-nya. Bagaimana mengetahui jumlah etanol yang terbawa ke aliran to fermentor? Kita lihat. Aliran to fermentor, komposisinya, nah ada ya, etanol komposisinya 0,086 fraksi mol. Tapi kalau kita ingin tahu jumlah, maka kita bisa ubah di basis. Nah, ini Anda ubah jadi mol flow. Ketahuan nih, ternyata etanol yang dibawa ke fermentor itu 1,1276 kmol per jam. Lumayan ya, bisa kita gabungkan dengan etanol yang difermentasi di awal. Ketiga, bolehkah etanol yang terambil langsung dialirkan ke konsentrator, tidak dikembalikan ke fermentor? Jawabannya tidak ya, karena kita lihat di sini, etanolnya hanya 1 berbanding dengan H2O 130. Kalau kita alirkan ini ke konsentrator, konsentrator kan tugasnya menguapkan air. Terlalu banyak air yang harus diuapkan, jadi malah beban konsentratornya terlalu tinggi. Makanya untuk aliran ini, kita kembalikannya ke fermentor dulu, biar airnya terbuang dulu di sana. Bukan ke konsentrator. Ya. Akan disimpan, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan menambahkan yang namanya konsentrator. Saya perbesar biar jelas. Oke, konsentrator itu digunakan untuk memekatkan etanol atau mengurangi kadar air dalam etanol. Model yang kita akan gunakan adalah absorber yang dilengkapi dengan side vapor draw. Oke, kita tambahkan sebuah absorber lagi. Separator, absorbernya masih pakai yang seperti tadi. Oke, ke bawah sedikit. Oke, kita buka ya. Model yang digunakan adalah absorber yang dilengkapi dengan side vapor draw. Jadi nanti kita akan ambil produk uap di sini. Ya. Modelnya absorber, namanya konsentrator. Oke. Aliran masuk dari puncak kolom itu larutan etanol, top stage inletnya larutan etanol. Aliran masuk dari dasar kolom itu steam. Jumlah tahapnya 17. Oke, aliran keluar fasa uap itu to light. Kemudian fasa cairnya buangan A. Nah, ada draw-nya nih, kolom side draw. Ini dipakai kalau kita mau ambil produk tertentu pada tahap tertentu. Ya, di sini kita mau ambil rack feed. Belum ada alirannya, kita buat saja dulu. Tipenya adalah fasanya ya, ada liquid, vapor, atau water. Di sini diketahuinya fasanya uap. Jadi kita pilih vapor, keluarnya dari tahap 6. Jadi draw stage-nya di tahap 6. Oke, ini sudah lengkap. Anda bisa klik next. Tekanan di atas sama di bawah, kita bikin sama ya, 1 ATM atau 101,325 kPa. Oke, kita next lagi.
Suhu diketahui tidak? Kita geser. Oke, diketahui. Ada suhu kondensor itu 90 dan suhu reboiler 110. Oke, kalau sudah kita klik dan belum kita running ya. Anda bisa rapikan dulu. Oke, ada 3. To light, rectifier fit, sama buangan A. Oke, sebelum running, kita lihat di monitor. Nah, ini sudah ada spesifikasi 1 ya. Supaya kita seragam, kita hapus saja dulu. Cara menghapusnya klik 2 kali, Anda klik done. Jadi kita bekerja dengan spesifikasi yang masih kosong dan ada 1 degree of freedom. Berarti kita harus kasih 1 spesifikasi aktif, yang lainnya nanti bisa estimasi. Ya. Apa saja yang harus kita isi? Oke, saya perkecil. Yang pertama adalah komponen recovery. Anda klik add spec, pilih kolom komponen recovery yang ini. Ya, klik add spec-nya. Streamnya recovery-nya dari aliran mana? Dari rectifier fit. Kemudian basisnya molar, spec value-nya 0,95, komponennya etanol. Supaya jelas ini tulisnya etanol recovery aja ya. Oke. Spesifikasi yang pertama sudah ada, etanol recovery kita ingin 95%. Kemudian kita masukkan draw rate 1 dan 2. Ini namanya kolom draw rate. Yang pertama adalah rec fit. Saya tulisnya jadi rec fit rate ya, biar membedakan saja. Draw-nya alirannya rec fit. Kemudian basisnya ini massa. Dan spec value-nya 5000. Satu lagi draw rate yang kedua. Tetap pilih kolom draw rate. Kemudian ininya to light rate. Alirannya to light. Kemudian basisnya molar, spec value-nya 1000. Oke, sebelum running pastikan degree of freedom sudah 0, angkanya sudah kita inginkan dan Anda bisa run. Nah, cara membacanya bagaimana? Saya perbesar. Jadi, kalau kita ingin recovery etanolnya 95%, ternyata kita dapat laju alir rectifier fit-nya adalah 7428, ya, bukan 5000. To light rate-nya juga bukan 1000, tapi 10. Misalkan, saya nggak mau nih, pokoknya saya ingin rectifier fit rate-nya 5000, Anda tinggal pindahkan aktifnya ke sini. Berarti cara membacanya, kalau Anda ingin rectifier fit rate-nya 5000, ternyata kita hanya dapat recovery etanolnya 0,46. Jadi yang Anda set aktif ini mana yang lebih penting untuk dijadikan target pada simulasi ini. Gitu. Kalau di sini misalkan kita lebih ingin konsentrasi etanol deh daripada laju alir, ya sudah Anda pindahkan aktifnya ke konsentrasi atau recovery etanolnya. Ya. Untuk contoh ini memang kita inginnya etanol recovery itu 95%. Rectifier fit rate-nya ternyata dapat 7000 dan to light rate-nya hanya 10,02. Ya. Oke, sampai sini save dulu. Sudah oke ya kolomnya. Kita lihat analisisnya apa yang harus dilakukan. Oke, dengan spesifikasi laju alir rectifier fit 5000, berapa persen etanol? Ini yang tadi kita coba. Kalau mau 5000 kg per hour, ternyata etanolnya hanya dapat 46% recovery. Ya. Laju aliran to light. To light ternyata dapatnya lajunya adalah 10,02. Komponen apa yang terkandung dalam buangan A? Kita lihat buangan A. Lajunya 2600, komposisinya. Oke, ternyata dia hidrogen semuanya ya. H2O semuanya. Jadi kita bisa buang nih A-nya. Karena memang isinya air semua. Oke, kita akan teruskan dengan kolom yang ketiga. 4 ya. Light Purification Tower. Nah, jadi yang to light ini tadi, ternyata masih ada CO2-nya. CO2-nya ada 0,125. Jadi kita akan pisahkan sisa CO2 ini dari campuran etanol airnya.
Misalkannya pakai reflux absorber. Kita panggil separator. Kalau tadi kita pakai absorber ini, sekarang kita pakai yang sebelahnya, reflux absorber. Reflux absorber bedanya apa? Reflux absorber itu bedanya umpannya hanya satu biasanya. Ya. Oke, saya geser sedikit biar kelihatan. Kita akan isi spesifikasi seperti ini ya. Pertama namanya adalah light purification tower. Kemudian umpan itu masuk dari bawah, aliran masuk dari dasar kolom itu to light. Jumlah tahapnya hanya 5. Tipe kondensornya pakai yang parsial. Kemudian aliran yang keluar dari puncak yang fase cairnya, yang uap dulu adalah light fan. Yang cairnya adalah second ethanol. Sedangkan produk cairnya yang dari bawah adalah to rack. Energinya ada kondenser ya, karena dia reflux tadi. Condenser duty. Oke, sudah lengkap input-outputnya. Kita lanjutkan dengan tekanan. Oke, tekanan di atas dan di bawah sama 1 atm. Kita lanjutkan, apakah ada data suhu? Oke, ternyata tidak ada ya, kita langsung ke monitoring. Besar sedikit, berarti ini bisa next, dan terakhir langsung done. Ya. Kolomnya masih kuning, karena kita belum running. Ini tidak wajib ya merapikan, tapi kadang terbiasa lama-lama. Oke, sebelum running kita akan isi dulu nih spesifikasinya. Oke, di monitornya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi nanti kita akan isi satu-satu ya. Jadi sebaiknya memang dihapus saja dulu semua. Menghapusnya memang tidak bisa langsung diblok semua, kita harus buka satu-satu dan klik delete ini. Oke, kita add spec ya, ikuti yang di sini. Yang pertama adalah vapor product rate. Itu berarti dari kolom draw rate lagi. Namanya vapor product rate ya, ditulis saja. Dari light fan, kemudian basisnya molar, value-nya 1,6. Kita teruskan yang kedua, komponen fraction. Kolom komponen fraction yang ketiga ya. Komponen fractionnya ini etanol. Kasih nama saja biar membedakan. Ethanol fraction. Dari stage-nya condenser. Flow basisnya mass fraction. Hati-hati, jangan salah. Fasanya liquid, nilainya 0,88. Komponennya adalah etanol. Sorry. Selanjutnya, add yang ketiga, reflux ratio. Kolom reflux ratio. Ya, ada di bawah nih. Reflux ratio, kemudian stage-nya condenser, basis molar, nilainya 5. Terakhir ada distillate rate. Kolom draw rate lagi. Distillate rate. Alirannya adalah second ethanol. Basisnya molar, value-nya 2,1. Oke, jadi kita punya yang aktif adalah vapor product rate. Saya kekirikan dikit. Yang aktif adalah vapor product rate sama komponen fraction punya etanol. Lainnya estimate. Sudah oke, degree of freedom sudah 0.
maka Anda bisa run. Sudah konvergen ya. Oke, analisisnya bagaimana? Berarti untuk dapat fraksi etanol 0,88 dengan laju 1,6, ternyata reflux rasionya adalah 1,283 dan laju distilatnya 2,682 ya. Oke, kita sudah kolom yang keempat, kita akan masuk ke kolom yang terakhir. Oke, analisisnya dulu sedikit. Ini dengan spesifikasi laju alir vapor dan fraksi massa etanol tersebut, berapa laju distilat, Anda bisa lihat ya. Dari monitor tadi. Nah, dengan laju alir vapor 1,6, fraksi massanya 0,88, kita dapat laju distilatnya 2,682. Berapa kemurnian etanol pada aliran second etanol? Kita lihat komposisinya. Kalau mole fraction dia 0,745, tapi tadi kita hitungnya dari massa. Basisnya kita ubah dulu jadi massa. Nah, ternyata kemurniannya 88%. Berapa kemurnian etanol pada produk bawah tower purifikasi di sini ya? Kita lihat komposisi ternyata hanya 0,15, makanya kita butuh murnikan lagi pakai kolom distilasi, kolom yang akan kita buat setelah ini. Silakan disimpan. Kita masuk ke kolom terakhir. Saya perbesar lagi ya, supaya bisa samping-sampingan. Oke. Kolom rectifier berguna untuk memurnikan produk etanol maksimum hingga titik azeotropnya. Model yang digunakan adalah kolom distilasi konvensional. Kita panggil kolomnya. Separator kolom distilasi adalah yang, bukan yang three-phase, yang biasa. Ini ya, distillation column. Oke, masih kuning, kita akan spesifikasi dulu. Namanya, rectifier. Jumlah tahapnya 29. Inlet, ada dua inlet ya, to rec sama rec feed. To rec, masuk di stage 19. Satu lagi rec feed, masuk di stage 22. Tipe kondensornya parsial, aliran yang keluar dari fasa uap puncak adalah rectifier vapor. Cairnya adalah rectifier disk. Yang dari bawah adalah buangan B. Ya. Selanjutnya, kondensor energinya, ini, rectifier on key. Yang reboilernya adalah rectifier reboiler key. Ada side draw yang akan kita ambil dua jenis di sini. Ya. Yang pertama adalah kita namakan first ethanol. Keluar di stage 2, liquid dua-duanya ya. Ini liquid kurang Q. Keluar di stage 2. Selanjutnya ada fusel. Keluar di stage 20. Oke. Input output kita sudah lengkap, kita akan spesifikasi tekanan sama suhu ya. Kita klik next. Tekanannya sama, ini dulu, ini pilih one screw dan regular high sys, jadi langsung di next saja. Tekanan kita isi dua-duanya 101,325. Klik next lagi. Suhunya kondenser itu di atas 79. Reboiler yang bawah itu 100. Next lagi. Kita belum ada data ini ya, jadi kita langsung done. Oke, ini masih kuning semua karena kita belum run. Ya. Kegeser. Nanti rapikan ya, silakan rapikan sendiri ya. Kita akan isi dulu spesifikasi apa saja yang mau kita running. Kita lihat bagian monitor dari kolom kita.
Nah, di sini sudah ada beberapa komponen. Ya, defaultnya akan muncul sendiri, tapi kita hapus dulu saja supaya sama kita bisa mulai bareng-bareng semuanya ya. Kayak tadi satu-satu diklik delete. Nah, kita lumayan harus klik beberapa nih. Hapus dulu saja semua. Jadi kita mulai dengan spesifikasi masih belum ada dan ada 5 degree of freedom. Berarti perlu 5 spesifikasi yang aktif ya supaya bisa running. Oke, kita add yang pertama ada reflux ratio. Pilih kolom reflux ratio. Kondenser molar nilainya 7100. Yang kedua draw rate ya. Kolom draw rate di add, kasih nama overhead vapor rate. Streamnya adalah rectifier vapor. Basis molar, spec value-nya 0,1. Yang ketiga ada draw rate lagi. Kolom draw rate, kita kasih nama rec dis ini ya. Rec dis rate. Alirannya adalah rec dis. Kemudian basisnya massa dan lajunya 2. Ya. Yang ketiga komponen fraction. Kolom komponen fraction. Kita namakan ethanol fraction ya, supaya tahu ini isinya apa. Stage-nya di stage 2. Kemudian flow basisnya mass fraction. Spec value 0,95. Komponennya jangan lupa pilih ethanol. Oke, geser kanan. Selanjutnya ada Fussell draw rate. Jadi draw rate lagi. Kasih nama Fussell. Dari aliran Fussell, flow basisnya massa, isi 3. Satu lagi ada draw rate lagi terakhir. Kasih nama first product draw rate. Streamnya tadi yang first add OH. Basisnya molar, lajunya 68. Oke. Sebelum Anda run, meskipun ini sudah 0, kita akan coba gunakan solvernya. Kita atur dulu ya. Yang lainnya kita biarkan default. Yang kanan ini ada yang namanya damping factor dan azeotrope. Jangan lupa pemisahan kita tadi melibatkan azeotrope, jadi di checklist azeotrope-nya. Dan damping faktornya kita ikuti ya. Nilainya 0,25 supaya lebih cepat konvergen. Makin kecil tuh makin cepat konvergen. Tapi biasanya jauh dari akurasinya. Jadi kalau kita mau akurat, tidak perlu ubah ke 0,25, tidak apa-apa ya. Supaya lebih cepat konvergen, kita kecilkan damping faktor. Oke, kalau sudah, kita kembali ke monitor. Baru kita run. Ya. Jadi untuk dapat fraksi etanol 0,95, ternyata kita laju alir produknya dapat sekitar 69,04. Ya. Kita lihat ke sini ada analisis apa yang harus kita lakukan. Berapa kemurnian etanol pada aliran first etanol? Tadi ya 0,95 sesuai dengan yang kita targetkan. Perkirakan mengapa Fussell ditarik sebagai produk pada stage 20. Ya. Ini kita tutup dulu, lihat connection-nya. Ini kenapa Fussell di stage 20? Stage kita itu 1 itu di atas, 20 itu di bawah. Untuk Fussell itu kan fraksi berat ya, jadi kita pilih yang tidak terlalu dekat dengan di bawah karena ada kemungkinan diuapkan kembali kalau sudah dekat ke stage 29. Dan juga jangan di bawah umpan. Umpan kita di stage 22 nih. Jadi kita ambil produknya di stage 20 atau 21 juga boleh. Ya, yang penting jangan di bawah umpan kita. Ya. Kemudian berapa total produk etanol yang dihasilkan dan berapa kemurniannya. Nah, ini Anda perlu jumlahkan. Produk etanol itu ada 2, kita ada yang first, ada yang second.
ya, first etanol. Ini lajunya 69 kmol per jam. Kemurniannya adalah 88% mole fraction. Atau kalau mass fraction itu 95%. Sedangkan yang second etanol tadi dari atas sini lajunya 2,682, kemurniannya adalah 88% untuk fraksi massa, untuk fraksi molnya itu 74,5%. Oke, saya akan buat dia di tengah. Oke, jadi untuk memurnikan produk etanol dari fermentor, kita butuh beberapa tahap pemurnian ya. Yang pertama ada CO2 vent separator, memisahkan aliran yang kaya akan CO2 dan kaya akan etanol. Aliran yang kaya akan CO2, etanolnya juga diambil lagi lewat kolom CO2 watchtower, dan etanolnya dikembalikan ke fermentor. Sedangkan larutan etanol yang di bawah itu ditangkap dengan steam, bukan tangkap ya, ditingkatkan konsentrasinya karena airnya diuapkan, maka kita akan dapat liquid ya. Uapnya tadi kemudian dipurifikasi juga, dimurnikan supaya dapat produk etanol yang kemurniannya lebih kecil, dan untuk mendapatkan yang kemurnian lebih tinggi kita pakai sebuah rectifier dan kita dapat produk etanol dengan kemurnian 95%. Nah, demikian simulasi kita hari ini. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan kita bisa diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.